Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kanca Purbasora di Merban Anda. Senang sekali Anda masih bersama kami, Radio Purbasora yang dipancar siarkan dari Komplek Perkantoran GPU Singaparna. Dan bersama saya Pri, insya Allah 1 jam ke depan Anda dapat mengikuti acara kami, yakni dialog interaktif Jaksa Menyapa. Acara ini merupakan kerjasama antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal ini adalah LPPL Purbasora pada bidang informasi komunikasi publik. Baik Kanca, di studio kami telah hadir 2 narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Bapak Hadrian Suharyono, iya, SH. Sekali lagi Bapak Hadrian Suharyono SH. Beliau adalah sebentar, iya. Iya, Bapak Hadrian Suharyono SH ini adalah Kepala Seksi Intelijen. Dan yang kedua adalah Bapak Bakti Suryantoro SHMH. Beliau adalah Kepala Seksi Perdata dan TUN. Nah, dalam kesempatan kali ini akan mengambil tema tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Iya, langsung saja saya sapa satu persatu. Selamat sore Pak Hadrian, terlebih dulu Pak Hadrian ya. Selamat sore Kanca Purbasora dimanapun kalian berada. Iya, terima kasih atas kehadirannya di studio Pak ya. Siap. Kemudian yang kedua adalah Bapak Bakti Suryantoro SHMH. Selamat sore Pak. Selamat sore Kanca Purbasora. Iya, baik. Dan tentu saja kita berharap mudah-mudahan acara dialog interaktif Jaksa Menyapa ini dapat diterima oleh masyarakat, terutama Kabupaten Tasikmalaya, pendengar kami Kanca Purbasora, untuk tentu menambah wawasan, karena banyak atau juga sering asumsi dari masyarakat itu bahwa kejaksaan itu adalah semuanya jaksa, kan begitu ya. Nah, mungkin nanti akan lebih dijelaskan. Ini yang pertama, pertanyaan untuk Bapak Bakti Suryantoro ya, mengenai tugas dan wewenang kejaksaan secara umum, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, silakan. Iya, terima kasih Mas Pri atas pertanyaannya. Kanca Purbasora dimanapun Anda berada, terkait dengan tugas dan wewenang kejaksaan secara umum, itu pada pokoknya tertuang dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, bahwa terkait tugas pokok dan kewenangan kejaksaan pada pokoknya berdasarkan peraturan tersebut sebagai lembaga pemerintah yang berkaitan dengan penuntutan ataupun melaksanakan tugas lain sesuai dengan undang-undang. Seperti itu Pak pada pokoknya. Iya. Barangkali Pak Adrian menambahkan. Baik, terima kasih Mas Pri. Saya menambahkan bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kasidatun bahwa kejaksaan itu melaksanakan kekuasaan negara ya di bidang penuntutan. Kemudian juga dan tugas-tugas lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang hukum. Demikian Mas Pri. Oh iya. Ya itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa ini yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara? Ini untuk Pak Bakti ya. Iya. Terima kasih Mas Pri atas pertanyaannya. Terkait dengan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, berdasarkan surat kuasa khusus yang kami terima dari Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kami bisa baik bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Selain itu, di bidang perdata dan tata usaha negara juga dapat melakukan atau pengendalian terhadap kegiatan penegakan, bantuan hukum,
pertimbangan hukum dan pelayanan hukum, serta tindakan hukum lainnya kepada negara, pemerintah, serta masyarakat. Iya. Ini merupakan tugas dan wewenang kejaksaan, terutama di bidang perdata dan tata usaha negara. Ya, itu penyebutannya TUN gitu aja atau TUN, Pak? Ini kalau biasanya TUN gitu ya. Kalau kita biasanya itu menyebut perdata dan tata usaha negara itu dengan sebutan Datun. Oh, Pak. Datun ya. Datun. Seperti Bapak ya. Iya. Kasih Datun ya. Iya. Lebih apa namanya? Lebih familiar, simple, mungkin lebih ya. simpel. Betul. Nggak terlalu panjang begitu ya. Iya. Pak Adrian. Kalau Pak Adrian biasanya disebutnya kasih intel gitu. Kalau saya lengkapnya intelijen ya. Kasih intelijen, tapi kasih biasa intelijen. dipanggil kasih intel. Nah, iya ya, seperti itu ya Kanca. Ya, kemudian yang berikutnya di kejaksaan itu ada jaksa penyelidik atau penyidik, ada jaksa penuntut umum atau JPU, dan ada jaksa pengacara negara atau JPN. Nah, apa itu perbedaannya, Pak? Mungkin satu persatu bisa dijelaskan. Ya, terkait dengan perbedaannya, mungkin lebih tepat kalau kita jelaskan dulu apa itu penyelidikan ataupun penyidikan. Di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengatur mengenai yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, karena di depannya ada kata jaksa, maka kita juga harus mengetahui nih jaksa itu apa. Di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, acara pidana ini mengatur bagaimana cara kita beracara, khususnya dalam perkara pidana. Jaksa itu adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi di sini jaksa penyelidik bisa dikatakan adalah jaksa yang melakukan tindakan. Jaksa penyelidik adalah jaksa yang melakukan tindakan penyelidikan. Seperti itu. Tindakan penyelidikan itu apa? Seperti yang saya terangkan sebelumnya. Sedangkan jaksa penyidik seperti tinggal jaksa yang melakukan tindakan penyidikan dan seperti itu. Terus kemudian tadi pertanyaan Bapak ada namanya jaksa penuntut umum. Sebenarnya lebih tempatnya dikatakan penuntut umum, Pak. Jaksa sama penuntut umum itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Seorang jaksa belum tentu dikatakan penuntut umum, sedangkan penuntut umum itu adalah seorang jaksa. Itu bisa dilihat dari definisinya. Menurut KUHP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi lebih tepatnya seperti ini. Kita menjadi kami, ada Pak Kasih Intel ataupun saya, kan kami berdua adalah seorang jaksa. Sebagai seorang jaksa, kami ketika berada di pengadilan, maka kita adalah seorang penuntut umum. Tapi ketika kita melaksanakan penetapan hakim, melaksanakan putusan hakim, kita adalah seorang jaksa penuntut umum, seperti itu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi selaku seorang jaksa kita adalah untuk bisa dibilang melaksanakan sebuah putusan, tapi ketika melaksanakan sebuah penetapan hakim kita menjadi seorang penuntut umum. Bisa dimengerti kira-kira? Perbedaannya sederhananya, tidak semua jaksa itu penuntut umum, begitu ya? Tidak semuanya jaksa itu
penuntut umum gitu ya. Dan kalau penuntut umum pasti jaksa. Pasti begitu? jaksa. Ya, seperti itu. begitu, sederhananya seperti itu. Iya. Karena kan tidak semua jaksa berada posisi dalam misalkan saat ini. Iya. Kita tidak posisi menjadi seorang penuntut umum. Betul. Kan tapi seperti itu. Adalah jaksa gitu tapi ya. Tapi adalah tetap seorang jaksa. Iya. Kan seperti. Oke. Ya, kemudian terkait jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara. Kalau jaksa pengacara negara ini jaksa yang memiliki kuasa khusus yang bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan atas nama negara, pemerintahan atau kepentingan umum. Kenapa disebut pengacara negara? Gampangnya karena klien kami itu negara, Pak. Iya. Klien kami di sini adalah negara yang mana negara itu bermacam-macam. Mungkin bisa lingkupnya adalah dinas, ataupun badan usaha milik pemerintahan dan lain sebagainya, kan seperti itu, Bapak. Iya. Oke. Kemudian ini Pak mengenai perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana nih. Kadang-kadang susah untuk membedakannya nih. Barangkali bisa dijelaskan Pak Hadrian atau Pak Bakti? Silakan. Ya, Pak Hadrian. Ya, terima kasih Mas Pri atas pertanyaannya ya. Perbedaan hukum perdata dan hukum pidana ya. Jadi mungkin kalau hukum perdata itu suatu aturan hukum ya yang mengatur perihal hak dan kewajiban individu ya, serta peraturan yang mengatur hubungan antar individu. Sehingga di dalam misalkan perkara perdata ini memang timbul terjadi karena adanya pelanggaran terhadap hak seseorang ya, masyarakat, warga negara yang diatur di dalam BW, yaitu di dalam KUH Perdata. Kemudian berkaitan dengan hukum pidana, tentu saja hukum yang mengatur tindakan kriminal ya. Mungkin pengertian secara umum masyarakat juga memahami bahwa setiap tindakan kriminal itu tentu saja negara dengan memiliki aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan dan pengadilan akan melakukan pelanggaran. Yang apabila jika masyarakat melakukan pelanggaran maka diberikan sanksi yang tegas. Jadi kalau hukum pidana itu memang bersifat mengikat ya, tegas, dan hukum perdata ada aturannya, ada BW, kemudian hukum pidana di dalam KUHP ya. Memang di dalam masyarakat hukum perdata ini mungkin saya menambahkan tadi terkait dengan bantuan hukum, misalkan tadi dikatakan oleh Pak Kasidatun di dalam mewakili badan hukum, mewakili masyarakat atau negara ya. Jadi kami memiliki negara, bukan hanya negara tapi misalkan badan usaha milik daerah. Contohnya mungkin ini sekedar pengalaman saya dulu, saya pernah juga menjadi seperti beliau, Pak Kasidatun. Oh, pernah juga. Dulu saya Kasidatun di Timur Tengah Utara, Mas Pri. Kita mewakili dari kepala daerah yang di dalam ada gugatan perdata terkait tanah, kita bisa mewakili mereka sampai dengan putusan sampai kasasi. Demikian untuk karena memang yang menggugat adalah orang atau yang merasa bahwa itu milik seseorang gitu kan, pribadi, sedangkan di satu sisi pemerintah memiliki bukti bahwa ini merupakan memang hak dan miliknya pemerintah kabupaten atau kota, sehingga kita sebagai jaksa pengacara negara atas surat kuasa khusus mewakili bupati atau pemerintah di sini. Mungkin demikian Mas Pri. Iya. Oke, baik, Mbak, masih banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan, namun kita sejenak rehat ya. Rehat sejenak dengan sebuah lagu yang sudah saya siapkan. Dan untuk Kanca Purbasora, kami juga mengundang kepada Anda untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kami, yakni Bapak Hadrian Suaryono SH. Beliau adalah Kasih Intelijen, dan Bapak Bakti Suryantoro SH MH Kasih Datun ya, pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, selepas lagu yang satu ini.
menanti, jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri, tunaikan bakti, masyarakat menanti, jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri, tunaikan bakti, masyarakat menanti, jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Baik Kanca, kita lanjut kembali kebersamaan kita di program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa, merupakan kerjasama dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dengan Radio Purbasora pada bidang IKP, Informasi Komunikasi Publik, pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Dan bersama saya Pri dan narasumber kami Bapak Adrian Suaryono SH, beliau adalah Kasih Intel atau Kasih Intelijen, dan Bapak Bakti Suryantoro SH MH ya, Kasih Datun ya. Dan saya sendiri Supriyatno. Ini ketiganya akhiran O, Pak. Ya? Iya enggak? Iya. Berarti cocok ya? Iya, cocok, secara kebetulan saja nih bertiga akhirannya namanya O ya. Soalnya setiap instansi ada ya, ini namanya yang akhiran O. Apakah itu keturunan leluhurnya orang Jawa atau bagaimana, atau ayah atau ibunya memfavoritkan tokoh dari Jawa dan lain sebagainya, mungkin gitu ya Pak ya. Kelihatan nama ya. lama Pak. Berarti usianya udah ini ya. Bukan usianya, namanya lama. Oh, namanya lama ya. Kalau usia tapi usia masih muda ya Pak ya. Iya. Oke, baik, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Dan juga terima kasih Anda yang sudah bertanya langsung melalui WhatsApp kami. Nanti ada waktunya untuk saya bacakan ya. Mengenai perbedaan antara jaksa pengacara negara atau JPN tadi disebutkan dengan pengacara atau advokat, Pak. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan ini, Pak. Iya, terima kasih Mas Pri. Iya. Kanca Purbasora dimanapun Anda berada. Iya. Terkait dengan perbedaannya apa sih jaksa pengacara negara dengan pengacara yang lain, bisa dibilang seperti itu, atau advokat lah. Iya. Terkait jaksa pengacara negara, diatur ruang lingkup pelaksanaan tugasnya terbatas pada lembaga negara ataupun pemerintah. Iya. Dalam hal ini bisa BUMN atau BUMD, kecuali dalam hal pelayanan hukum atau konsultasi hukum yang pasti terkait jaksa pengacara negara ini kita
gratis, Pak. Iya, Gratis, iya. salah satu jargon kita adalah gratis atau no fee istilahnya. Sedangkan mungkin di pengacara ataupun advokat yang lain, kecuali yang ditunjuk oleh hakim di persidangan, mereka menggunakan fee tertentu karena kan itu merupakan salah satu penghasilan mereka tersendiri. Gitu, Pak. Iya, iya. Oke. Pak Andrian barangkali mau menambahkan atau sudah cukup? Baik, tadi sudah cukup dijelaskan ya oleh Kasidatun apa terkait perbedaannya. Cuma untuk menambahkan saja bahwa memang kalau untuk jaksa pengacara negara ini hanya mewakili pemerintah atau BUMN atau BUMD ya. Sedangkan untuk istilahnya untuk masyarakat, kita bisa apabila masyarakat mau konsultasi hukum atau apapun itu bisa kepada kami, yaitu di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya juga menjadikan tempat pos untuk pelayanan hukum untuk masyarakat. Gitu aja. Iya. Oh iya. Oke, kemudian tugas-tugas dari jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tun ini, Pak Bakti, gimana? Ya, terkait dengan tugas-tugas JPN di bidang perdata dan tata usaha negara, ini bisa dibagi dalam 5 kategori. Di antaranya adalah bantuan hukum. Ini tugas JPN dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah, baik itu di pusat ataupun daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara litigasi ataupun non litigasi. Jadi kalau litigasi itu di dalam persidangan, sedangkan non litigasi di luar persidangan. Kemudian ada pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu tugasnya memberikan pendapat hukum, salah satunya itu biasa dikenal dengan legal opinion ataupun LO. Terus kemudian ada pendampingan hukum atau disebut dengan legal assistant. Ini juga berdasarkan permohonan dari instansi pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah, BUMN ataupun BUMD, ataupun berdasarkan surat perintah dari Jamdatun, Kepala Kejaksaan Tinggi ataupun Kepala Kejaksaan Negeri. Selain itu ada tugas kami yang selanjutnya adalah pelayanan hukum. Pelayanan hukum. Ini adalah tugas CPN untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta. Ini contohnya biasanya pelayanan hukum ini kayak yang datang ke kantor, kan ada masyarakat yang mungkin kurang paham mengenai permasalahan hukum, atau bisa juga di kantor kami juga menyediakan pelayanan hukum via WhatsApp, dan ada juga yang kita berdasarkan website itu namanya Halo JPN, Pak. Jadi itu bisa bertanya melalui fasilitas website. Kemudian tugas kami selanjutnya adalah penegakan hukum. Ini tugas CPN untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Nah, ini yang terkadang salah satu jadi hal yang sering ditanyakan di tempat kami itu, misalkan pembubaran perseroan ataupun pembubaran yayasan, bahkan ke pembatalan perkawinan, Pak. Jadi kalau pembatalan perkawinan itu bisa saja dasarnya ataupun alasannya karena
dulu waktu menikah ternyata asal usulnya itu tidak benar, misalkan seperti itu. Ngakunya bujangan ternyata udah duda, misalkan seperti itu dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang ngakunya laki-laki ternyata perempuan. Oh gitu ya. Itu kan hal yang memalsukan identitas atau karena alasan-alasan yang secara melawan hukum lah dia menikah. Kemudian tugas kami selanjutnya adalah tindakan hukum lain. Ini kami sebagai JPN bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara BUMN ataupun negara. Pokoknya antar instansi pemerintah, tepatnya seperti itu. Saya ambil contoh pada saat itu ada pembangunan jalan. Pembangunan jalan ini melewati saluran listrik. Nah, jadi kami memediasi saat itu antara pihak yang akan membangun jalan, dalam hal ini dinas PU, kemudian dengan pihak PLN. Ini bagaimana solusinya? Karena kan masing-masing pasti punya pertimbangan masing-masing kenapa jalurnya lewat situ, ataupun dari PLN kenapa harus ngelewatin jalan itu. Kan mereka ada pertimbangan masing-masing yang mana terkadang untuk menyatukan hal itu mereka mengalami kesulitan dengan adanya misalkan administrasi ataupun regulasi yang harus minta izin pusat dan lain sebagainya. Nah, di situ tugas kami melakukan tindakan hukum lain tersebut dengan tujuan ya supaya percepatan, misalkan kita menginginkan jalan itu supaya cepat jadi, ya hal-hal yang mendukung itu ya kita usahakan. Jadi segala sesuatunya itu beres dalam waktu yang cepat, seperti itu. Mungkin itu saja Pak tugas kami. Oh iya. Baik, sedikit lagi nih untuk bidang Datun ini. Apakah semua layanan itu bisa dilayani oleh bidang Datun itu Pak? Semua permasalahan. Semua permasalahan hukum itu pada prinsipnya bisa dikonsultasikan pada pos pelayanan hukum di bidang Datun di kejaksaan. Tapi itu semua sebatas konsultasi saja ya Pak ya, dan sehingga tidak menimbulkan konflik dengan bidang yang lain. Bidang yang lain artinya seperti ini. Ya jangan sampai kita menyarankan seseorang ini untuk melakukan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan ini ternyata melanggar sesuatu aturan dan seterusnya. Nah itu kan tidak diperkenankan ya Pak, kan seperti itu. Jadi kalaupun mau selain perdata dan tata usaha negara, saya juga pernah memberikan konsultasi hukum mengenai saat itu perkara pidana, tapi perkara pidana yang berangkat dari perdata juga. Saat itu mengenai penipuan. Penipuan itu kan terkadang itu bersinggungan karena itu berkaitan dengan misalkan nih perikatan di antara dua pihaknya menggunakan kwitansi. Nah, kwitansi itu perikatannya kan secara keperdataan antara pihak yang mengeluarkan kwitansi dengan pihak yang menerima uangnya, kan seperti itu. Akan tapi dalam perjalanannya ternyata ada salah satu pihak yang ingkar. Nah, kita saat itu melihat dari niatannya kapan. Kalau niatannya sejak awal dia mengeluarkan kwitansi itu tujuannya supaya mengambil uangnya korban, tujuannya seperti itu, berarti kan sudah niat untuk menipu korbannya dan seterusnya. Itu kan juga secara pidana masih masuk terhadap unsur pasal 378 penipuan, kan seperti itu. Jadi bisa bersinggungan antara perdata dan pidana. Iya, baik.
Oke Pak, ini sudah banyak yang masuk pertanyaan karena ya acaranya juga dialog interaktif ya, jaksa menyapa, sehingga Kanca Purbasura ini berkesempatan untuk menanyakan hal-hal yang mungkin belum dimengerti. Yang pertama Pak ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terhormat Mas Pri dan narasumber, saya Barnas dari Singaparna mau bertanya, bila seandainya seseorang sudah divonis bersalah dan telah menjalani hukuman sesuai dengan apa yang dituduhkan, namun ternyata beberapa waktu ke depan ada fakta lain dan ternyata orang tersebut tidak bersalah, apa yang mesti dilakukan oleh pengadilan atas haknya secara finansial dan mental orang tersebut? Sekian, terima kasih. Iya, ini mungkin keluar dari tema kita, mungkin ada kaitannya juga barangkali Pak Bakti atau Pak Andrian. Terkait dengan pertanyaan Pak Barnas di Singaparna, Kanca Purbasora. Iya. Pak Barnas ya. Iya. Pak Barnas tadi yang menanyakan bagaimana ketika udah diputus, tapi ternyata dalam perjalanannya dia tidak bersalah. Sebenarnya lebih tepatnya bukan apa yang bisa dilakukan oleh pengadilan, tapi apa yang bisa dilakukan oleh si pelaku tadi, pelaku yang telah diputus bersalah tapi sebenarnya tidak bersalah, kan seperti itu. Nah, kan namanya di hukum pidana itu kan ada jangka waktu sampai putusan tersebut dinyatakan inkrah dan berkekuatan hukum tetap kemudian dieksekusi, kan seperti itu. Nah, ketika sudah dieksekusi dan telah menjalani pidananya, maka di situ si pelaku tadi dapat melakukan gugatan ganti kerugian. Itu di pengadilan juga. Di situ tentunya didasari dengan alat bukti yang cukup. Ya, jangan sampai si pelaku ini hanya berdasarkan argumentasi semata, tapi tidak ada mungkin alat bukti yang lain ataupun saksi yang menyatakan bahwa ternyata perbuatan tersebut adalah bukan suatu perbuatan pidana seperti yang dia katakan. Jadi kan untuk membuktikan sesuatu, kalau di dalilnya kalau di perdata siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kalau di perdata seperti itu. Gitu Pak. Baik Pak Barnas yang berada di Singaparna, mudah-mudahan jelas dengan jawaban dari narasumber kami. Kemudian yang berikutnya Pak, sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Pri. Saya Adi dari Sodong Hilir mau bertanya, kalau masalah hutang piutang pribadi dan masuknya ke perdata, apakah bisa diselesaikan secara pidana? Nah, ini pertanyaannya. Ya, silakan Pak Rian atau Pak Bakti. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari Pak Adi ya. Iya, Pak Adi di Sodong Hilir ya Pak ya. Iya. Jadi apabila ada hutang secara pribadi ya, berarti kan kita harus menjelaskan dulu bagaimana terkait dengan kasus posisinya ya Pak ya. Nah, misalkan seseorang memiliki hutang terhadap si B, tentu saja si A ini harus mengembalikan ya Pak ya. Nah, ketika memang ada ingkar janji atau one prestasi terhadap hutang yang harus dikembalikan oleh seseorang, tentu saja si pihak yang si B yang memiliki hak memberikan hutang kepada yang bersangkutan bisa mengajukan gugatannya melalui perdata ya. Jadi mungkin tindakan yang bisa dilakukan seperti itu. Sedangkan untuk terkait tindak pidananya, apabila ada unsur-unsur pidana di dalamnya, bisa saja dilakukan pengaduan secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur dari delik-delik tindak pidana tersebut. Demikian. Iya. Tergantung dari alur kasusnya begitu ya Pak ya. Betul. Apakah bisa diselesaikan dengan cara pidana dan tidaknya. Baik, kemudian terima kasih untuk Pak Adi di Sodong Hilir. Mudah-mudahan jelas dengan jawaban dari narasumber kami. Dan berikutnya adalah
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Abdullah dari Singaparna. Mau bertanya, ada istilah satu acara pemeriksaan singkat, dua acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Mohon penjelasannya. Oh, jadi pertanyaan dua, Pak Bakti, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Ya. Ini adalah pertanyaan dari Pak Abdullah. Singaparna. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Abdullah dari Singaparna ya. Tadi dikatakan bahwa perbedaan acara pemeriksaan singkat dan pemeriksaan biasa ya. Jadi untuk setiap penanganan perkara, baik tindak pidana umum, terutama di tindak pidana umum ada disebut pemeriksaan biasa. Apa itu pemeriksaan biasa? Itu yaitu suatu rangkaian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan di pengadilan negeri, tentu saja memenuhi prosedur-prosedur yang ada. Jadi bagaimana jaksa penuntut umum bisa membuktikan bahwa seseorang ini sesuai dengan dakwaannya, apakah bisa membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak. Tentu saja jaksa tidak sewenang-wenang atau untuk membuktikan seseorang itu, karena harus dibuktikan berdasarkan pemeriksaan terhadap para saksi dan alat-alat bukti lainnya yang mendukung, sehingga di dalam putusannya hakim akan bijak di dalam memutus suatu perkara tertentu. Kemudian untuk acara pemeriksaan singkat itu seperti tidak pemeriksaan, misalkan tidak pidana ringan. Nah, itu tipiring, yaitu suatu acara pemeriksaan yang singkat putusannya, sehingga tidak sampai berlarut-larut. Demikian mungkin teman. Iya, cukup Pak. Ya, mungkin sudah puas untuk Pak Abdullah di Singaparna. Kita berlanjut dengan pertanyaan berikutnya. Selamat sore, saya warga Tasikmalaya Kota. Mau bertanya terkait perkawinan. Bagaimana hukumnya apabila suami menikah lagi tanpa seizin istri? Apakah pernikahannya bisa dibatalkan di mata hukum? Kalau itu Pak Kasidatun aja. Ya, silakan Pak Kasidatun, Pak Bakti. Salah satu terima kasih atas pertanyaannya dulu. Pak siapa tadi? Pak. Ini warga Tasikmalaya Kota, begitu aja, tidak menggunakan nama. Buat warga Tasikmalaya yang bertanya, pada prinsipnya perkawinan itu kan merupakan ikatan suci yang dilandasi oleh suatu kejujuran dan kebenaran. Kalau ditanya mengenai apakah ketika orang menikah lagi akan tetapi tidak izin istri yang pertama kan, seperti itu. Apakah pernikahannya bisa dibatalkan? Sebenarnya itu termasuk salah satu hal yang dimana memalsukan identitas. Ketika itu saat itu dia menyatakan bahwa dirinya ternyata adalah bujangan, misalkan misalnya bujangan kepada istri yang kedua, calon istri yang kedua, sehingga istri yang kedua mau menikahinya karena statusnya bujangan. Mungkin kalau beristri mungkin juga berpikir sebaliknya kan, seperti itu. Bahkan istri yang pertamanya karena tidak mengetahui hal tersebut tidak berusaha melakukan cross-check ataupun membiarkan hal tersebut terjadi. Maka kalau ditanya apakah mungkin untuk dibatalkan, mungkin saja Pak, selama perkawinan tersebut dilandasi hal yang tidak benar, seperti itu. Dan menurut saya juga secara hukum perkawinan yang di negara kita tentunya tidak bisa untuk melakukan perkawinan sampai kedua kalinya, seperti itu, apalagi tanpa izin istri yang pertama. Baik, terima kasih Pak Bakti. Iya, mudah-mudahan puas ini untuk kancah berbahasa yang ada di
Tasikmalaya Kota. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Pri, saya mau tanya terkait perjanjian waris. Apabila ada yang melanggar perjanjian waris tersebut, apakah bisa dipidana begitu? Oh, ya. Terima kasih pertanyaannya. Mas Pri, menurut pendapat saya, apakah ketika melanggar perjanjian waris dapat dipidana? Sebenarnya paling tepatnya, apakah ketika melanggar perjanjian yang waris, apakah yang bersangkutan bisa dikatakan ketika melanggar itu kan ada salah satunya disebut dengan wan prestasi, ya Pak. Melanggar wan prestasi itu adalah melanggar isi perjanjian itu sendiri, sebutannya seperti itu. Nah, melanggarnya ini dikategorikan yang seperti apa? Misalkan dia melanggar warisnya dengan cara menjual objek warisan yang ternyata bukan haknya. Misalnya kan dia menjual mobil yang ternyata milik kakaknya, yang merupakan salah satu ahli warisnya. Ya itu bisa saja dikatakan mungkin penggelapan ataupun pencurian, bisa saja seperti itu. Tapi kalau kita bicara perjanjian yang waris, pastinya itu di situ ada wan prestasi ataupun pelanggaran atas isi perjanjian yang mana ketika salah satu pihak melakukan wan prestasi, maka pihak yang lain dapat menyelesaikannya melalui jalur persidangan, misalkan seperti itu, tergantung daripada isi dari perjanjiannya seperti apa, seperti itu. Iya, baik. Ya, begitu ini yang bertanya tadi. Mudah-mudahan puas juga dengan jawabannya, dan mengingat juga waktu ini terbatas, Pak ya. Jadi tidak terasa kita 1 jam hampir kita lalui. Dan sebelum kita tutup, closing statement dari Pak Bakti tentang topik ini. Untuk Kanca Purbasora dimanapun Anda berada, khususnya warga Kabupaten Tasikmalaya, kami dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai salah satu tupoksi sebagai memberikan pelayanan hukum. Terkait tupoksi itu agar bisa sebesar mungkin dimanfaatkan oleh para warga Kabupaten Tasikmalaya, datanglah ke kantor kami ataupun jika tidak sempat dapat bertanya melalui WhatsApp seperti itu, dan terhadap instansi pemerintah ataupun BUMN ataupun BUMD yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi terhadap kami juga setiap hari Rabu jam 9 pagi di Sekretariat Daerah kami membuka pos pelayanan hukum, Pak. Tempatnya Mas Pri, di sebelah bagian hukum di Setda. Sampai dari jam 9 sampai jam 12 siang. Setiap hari Rabu. Ini terbuka untuk masyarakat ya. Terbuka untuk masyarakat dan teman-teman di pemerintah daerah yang mungkin kalau ke kantor kami terlalu jauh, mungkin bisa ke Gebu, seperti itu. Jadi dimanfaatkanlah kesempatan ini, dan semuanya itu free alias gratis. Bahkan kalau sebelum puasa kami menyediakan snack di pos kami, seperti itu. Ngobrol ya, Pak? Biar nggak terlalu formal ya kalau mau datang ke kantor. Mungkin begitu, biasanya SOP-nya ya. Jadi di situ lebih santai, lebih ya harapan kami warga masyarakat Kabupaten Tasik lebih bisa dengan itu lebih bisa melek hukum dan lebih sadar hukum lah, seperti itu ke depannya. Tapi kebanyakan masyarakat itu sungkan, Pak ya. Itu gimana ya menghadapi bapak-bapak dari kejaksaan atau apakah karena seragamnya atau memang karena beliau-beliau itu udah disetting demikian gitu, Pak? Gimana ini? Makanya di seksi kami itu sebenarnya saya pun hanya menggunakan seragam di hari Senin. Biasanya di hari Selasa, Rabu, Kamis saya menggunakan pakaian bebas, ya dengan tujuan untuk lebih bisa
mendekatkan diri dengan masyarakat seperti itu. Ya kalau sudah pakai baju bebas aja juga masih terasa susah, ya saya nggak tahu lagi harus pakai apa Pak. Kan seperti itu. Itu tujuannya sekali lagi ya untuk kembali lagi ke untuk warga masyarakat seperti itu sih Pak. Iya, biar nggak canggung, nggak sungkan, nggak apa kalau bahasa Sundanya itu, kagok ya. Baik, closing statement dari Pak Hadrian, silakan. Siap. Mungkin sama dengan Pak Kasidatun untuk Kanca Purbasora dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mendengarkan kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, khususnya terkait perdata dan tata usaha negara. Kami terima kasih banyak atensinya. Kemudian juga tadi masyarakat silahkan untuk tidak sungkan untuk datang kepada kami. Ada proses pelayanan hukum baik di kantor maupun di Setda Kabupaten Tasikmalaya. Apapun permasalahannya silahkan Kanca Purbasora maupun masyarakat pada umumnya yang terdekat untuk mengkonsultasikan baik itu perkara tentang perdata dan tata usaha negara maupun terkait hukum lainnya, supaya kita semua di dalam melaksanakan tugas dan kegiatan kita sehari-hari tidak sampai ada melakukan hal-hal yang melakukan pelanggaran. Setidaknya kita menjadi lebih awareness atau lebih keingintahuannya supaya kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, termasuk ini salah satu upaya ya dialog interaktif jaksa menyapa kepada masyarakat begitu Pak ya. Baik Kanca, demikian tadi kedua narasumber kami. Yang pertama adalah Bapak Hadrian Suharyono SH, beliau adalah Kasih Intelijen, dan Bapak Bakti Suryantoro SH MH, beliau adalah Kasih Datun pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan kerjasama ini yang tetap terjalin antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dan juga Radio Purbasora, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Saya Pri mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.